Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bu Fani, dalam pelajaran IPA. Anak-anak, materi kali ini kita akan meneruskan tentang listrik dinamis. Subbab yang akan kita pelajari hari ini adalah upaya menghemat energi listrik. Lanjut. Jadi, dari upaya kita menghemat energi listrik, kita bisa melakukan dua macam cara. Yang pertama, dari perilaku kita sehari-hari, dan juga dari sumber listrik yang kita gunakan untuk menghemat listrik. Pertama, dari perilaku kehidupan sehari-hari yang bisa kita laksanakan dengan mudah. Yang pertama, kita bisa melakukan matikan elektronik. Jadi gunakan benda elektronik, terutama yang menggunakan listrik, itu secara bijak. Kemudian, yang kedua, jika kalian menggunakan mesin cuci, kalian bisa menggunakan pengeringan itu dengan cara alami, jadi tidak usah pakai mesin. Kemudian yang ketiga ada, jika kulkas kalian ada kembang es, nah cairkan es tersebut, karena kalau ada kembang esnya, kulkas itu akan berusaha untuk terus mempertahankan kembang es itu untuk menjadi es, sehingga kerjanya menjadi lebih berat dan akan boros listrik. Yang keempat, gunakan perangkat hemat energi. Sekarang banyak benda-benda elektronik yang mengedepankan hemat energi. Yang kelima, cabut steker dari colokan. Nah, ini adalah kebiasaan sehari-hari kalian. Kalau habis ngecas HP, itu colokannya tidak dicabut, jadi langsung ambil HP-nya, sedangkan kabel casannya masih tercolok. Nah, itu akan menghambur-hamburkan energi listrik. Jadi biasakan kalau sudah selesai ngecas HP, langsung cabut colokannya. Sekarang lanjut dari sumber listriknya. Jadi, sumber listrik yang biasa kita gunakan itu berasal dari PLN. Nah, PLN itu adalah pembangkit listrik nasional milik negara yang mereka memanfaatkan batu bara sebagai sumber listrik yang kita gunakan sehari-hari. Nah, jika kalian ingin lebih menghemat, kalian bisa menggunakan pilihan alternatif dari sumber listrik yang ada di sekitar. Yang akan saya jelaskan di sini adalah energi matahari dan energi panas bumi. Untuk energi air, energi gelombang, dan energi angin akan saya berikan sebagai tugas kalian untuk mencari tahu. Nah, yang akan saya jelaskan pertama adalah energi matahari. Energi matahari. Jadi, di Indonesia itu ada namanya pembangkit listrik tenaga surya, walaupun memang belum utama sebagai sumber listrik nasional. Nah, PLTS ini atau pembangkit listrik tenaga surya, surya yang berasal dari kata matahari. Jadi kita memanfaatkan energi matahari. Nah, pembangkit listrik ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Untuk PLTS ini diperlukan namanya panel surya atau sel surya. Dilihat dari gambar ini, jadi ada suatu rumah, di atapnya itu dipasangi panel surya. Panel surya ini akan menyerap energi cahaya matahari yang nantinya akan dirubah menjadi energi listrik. Beberapa rumah, kalau kalian lihat di daerah perumahan sekitar kalian, contohnya di perumahan Citra, itu ada beberapa rumah yang memasang panel surya. Walaupun bukan sebagai sumber energi utama rumah, tetapi mereka masih memanfaatkan energi cahaya matahari untuk
hanya sekedar memanaskan air panas. Jadi mereka sebagian masih menggunakan tenaga listrik dari matahari dan sebagian lagi dari PLN. Lanjut, energi panas bumi. Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkatnya PLTP adalah tenaga listrik yang dihasilkan dari gerak turbin yang digerakkan oleh panas bumi. Cara pemanfaatannya adalah dengan membuat sumur yang kedalamannya mencapai titik panas bumi, lalu panas tersebut dialirkan ke lokasi turbin untuk menggerakkan turbin. Nah, turbin ini nanti dia akan berubah menjadi energi listrik. Dari gambar di sebelah kiri, di sini terlihat ilustrasi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi di sini ada turbin ya, ada turbin, kemudian digalilah sumur sampai ke bagian panas bumi yang nanti panasnya itu akan mengalir lewat pipa ini dan akan menggerakkan turbin. Nah, turbin ini ketika bergerak dia akan menghasilkan energi listrik yang nanti dialirkan ke pemancar-pemancar dan ke rumah-rumah. Sedangkan kalau yang gambar sebelah kanan ini bangunan PLTP terlihat dari atas. Jadi banyak asap-asap. Asap ini adalah berasal dari panas bumi. Nah, yang tadi saya jelaskan hanya 2, yang sisanya nanti akan dikerjakan sebagai tugas. Nah, dari tadi kita membicarakan masalah menghemat energi. Nah, tujuannya apa sih kita menghemat energi listrik? Manfaatnya itu akan sangat banyak untuk kehidupan kalian sekarang dan juga untuk masa depan kalian yang akan ditinggali oleh anak dan cucu kalian. Jadi di sini ada beberapa, sebenarnya manfaatnya sangat banyak, tapi di sini saya jelaskan hanya 5. Jadi yang pertama itu, jadi dengan kontribusi kalian menghemat energi listrik, itu bisa menurunkan penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil di sini ya, yang tadi saya sudah jelaskan dari batu bara. Batu bara itu kan seperti kita tahu adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, yang kalau digunakan terus-menerus akan habis. Nah, itu akan sangat berbahaya. Batu bara itu diperlukan waktu jutaan tahun untuk terbentuk. Berikutnya, dari kita menghemat listrik, kita bisa mengurangi polusi udara. Karena kalau batu bara dijadikan energi listrik itu diperlukan pembakaran. Nah, pembakaran ini akan menghasilkan zat sisa berupa karbon. Karena batu bara itu salah satu unsurnya berasal dari karbon. Nah, karbon ini akan membuat pencemaran udara. Jadi kalau kalian bisa mampu menghemat energi listrik, kalian bisa mengurangi polusi udara. Berikutnya yang ketiga, menghindari resiko arus pendek. Nah, di sini adalah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau menggunakan listrik berlebihan, jadi misalnya seluruh alat elektronik, benda elektronik itu dalam keadaan menyala dan colokan di mana-mana. Nah, itu akan menyebabkan konslet listrik. Oleh karena itu, kalian harus bijak dalam penggunaan benda elektronik sehingga bisa menghindari resiko arus pendek. Berikutnya yang keempat, mampu menekan biaya pengeluaran. Nah, ini juga yang langsung berasa kalau kalian menghemat energi listrik. Itu mampu menekan biaya pengeluaran listrik. Yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah barang elektronik menjadi lebih awet. Jadi kalau kalian menggunakan secara bijak, bijak di sini adalah jika memang tidak diperlukan, lebih baik dimatikan. Jadi dinyalakan itu adalah ketika memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kebiasaan yang sering kalian lakukan itu adalah kalau memang tidak terlalu dibutuhkan tetap aja menyala. Nah, itu akan menyebabkan boros listrik. Nah, boros listrik dan juga kalau sering dinyalakan barang elektronik juga akan cepat rusak. Oleh karena itu, salah satu dari manfaat menghemat listrik adalah barang elektronik menjadi lebih awet. Nah, itu beberapa manfaat atau tujuan kita untuk menghemat
energi listrik. Nah, dari penjelasan singkat yang saya jabarkan, semoga bermanfaat. Dan juga di sini, karena memang penjelasan saya tidak semuanya, agar kalian bisa mencari tahu sendiri bagaimana mekanisme sumber energi listrik alternatif. Jika kalian mencari tahu sendiri, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat dan lebih bermakna buat kalian untuk menghemat energi listrik atau bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, di sini tugas yang harus dikerjakan adalah carilah mekanisme kerja pada energi listrik tenaga air, energi listrik tenaga angin, energi listrik tenaga gelombang. Gelombang di sini biasanya gelombang air laut atau tidal. Nah, kerjakan tugas itu di kertas lembar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tugas itu akan kalian kumpulkan saat luring jadwal IPA. Nanti kalau akan tiba hari luringnya, saya akan meminta wali kelas untuk mengingatkan kalian untuk membawa tugas IPA ini. Ya, terima kasih telah memperhatikan penjelasan materi IPA yang saya jabarkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di kegiatan luring atau di kegiatan daring IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.